Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Apa tadi? Keyakinan kelas. Benar, kita mau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, anak ibu mau kelas ini seperti apa? Bersih. Nah, mau ada yang bersih. Seperti apa lagi mau kelasnya? Tidak boleh makan minum di kelas. Seperti apa lagi kelasnya? Tidak boleh sampah di kelas. Apa? Buang sampah di tempatnya. Tidak boleh lari. Iya. Tidak boleh ada yang salah berisik. Pakai baju yang sesuai hari. Tidak boleh berisik. Iya. Tidak boleh berisik. Oke. Nah, itu tadi boleh anak ibu tulis. Nah, ini sticky note. Nah, anak ibu tulis di sini. Mau situasi kelasnya atau kondisi kelasnya seperti apa, kalian tulis di sini, ya. Nanti Ibu minta ditempel di sini, baru nanti kita membuat kesepakatan bersama. Apa saja yang kita sepakati. Paham Ibu? Oke, jadi tulis di sini dulu ya. Ya, gambaran kelasnya mau seperti apa. Oke deh, Ibu bagi. Boleh kita sambil disetok-setok boleh lah. Boleh juga Kak, aku suka sekolahan. Apa sayang? Oh, boleh Kak, aku suka sekolahan. Suka sekolahan? Ya. Bagus dong, harus suka sama sekolah ya. Harus rajin sekolah, suka sama sekolah. Ibu. Tulisannya saja. Oh ya. Iya, dikasih nama. Dikasih nama ya, nama panggilannya aja boleh. Ya, Rizky misalnya mau kelasnya seperti ini. Mau kelihatan kelas. Nama panjang boleh Kak? Boleh. Nama panggilan boleh, kalau kalian bisa nama panggilan nama panjang. Keras? Jeruk keras? Kalau aku ini Mas Bu. Ya Mak. Ya Bu. Oh, gitu. Saat apa? Nah, tambahin saat jam pelajaran. Dua apa? Boleh juga Kak.
Biar ya. Nah, sekarang ibu balik. Oke, sudah selesai semua? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas yang kita sepakati semua bersama. Ya, sekarang ibu baca nih darinya Jaki. Nah, ini kalimatnya bagus. Buang sampah pada tempatnya, ya. Jadi keyakinan kelas kita, buang sampah pada tempatnya. Nih, tulis dulu di sini. Keyakinan kelas. Satu, apa tadi? Buang sampah. Katanya ini Ibu, ada yang jatuh, Bu. Di sini Rada. Oke. Ya, sama-sama ya sudah ya. Ini kita susun deh. Nomor satu mana? Nomor satu kita susun sini. Nomor dua ada? Mana nomor dua? Nomor dua ada? Nomor dua di sini. Oke. Ini rusak. Tapi saya tangannya jangan dilipat. Jangan dilipat. Tangannya jangan dilipat. Tiga. Oke, usul. Ini satu, dua, tiga, empat mana? Empat, lima, enam. Nah, mau kayak gimana kita nyusunnya? Lurus? Jangan lurus. Ayo, mau gimana nyusunnya? Oke, mau seperti ini. Atau mau salah pilih? Tiga, empat, lima. Bagus gak? Oke, sepakat ini ya. Oke, boleh stop. Nah, oke, stop dulu lah. Perkenalkan, nama saya Hadi. Perasaan saya sangat senang saat mengikuti kegiatan membuat kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus benar-benar dilaksanakan karena berdampak baik bagi saya dan teman-teman saya. Terima kasih, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ulun ucapkan yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Bapak Ibu sekalian yang sudah mau bersedia hadir di forum desiminasi. Di sini ulun akan mengimbaskan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum modul 1.4 saya sudah menjalani modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang 1.4. Dan yang menjadi tugas saya adalah 1.4 untuk diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah yang ada di sekolah. Jadi terima kasih sekali atas ketersediaannya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Slide selanjutnya Bu. Nah, ini adalah fasilitator saya, Ibu Sri Rahayu MPD. Kemudian ada pengajar praktek, beliau Ibu Rifah Radianti MPD. Baik Ibu, modul ini kita membahas mengenai budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, jadi budaya positif ini tidak hanya untuk anak murid ya Bu ya, tapi untuk seluruh warga sekolah, yaitu terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, murid dan orang tua
yang ada di sekolah kita. Sekolah kita SDN Jawa 5 Martapura. Oke, selanjutnya Bu, ini perubahan paradigma, di mana untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi untuk membangun budaya positif sekolah itu, sekolah memerlukan lingkungan yang positif. Alhamdulillah lingkungan sekolah kita sudah sangat positif ya Bapak Ibu. Nah, guru-gurunya juga seperti itu. Insya Allah kita bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita dengan konsisten. Tapi kita tetap terus belajar dan menambah pengetahuan kita ya Bapak Ibu ya. Ini yang ada di grup penggerak itu mengenai budaya positif. Jadi Ulun akan memaparkan, mungkin ini ada beberapa hal baru nanti yang akan kita temui di sini. Selanjutnya Ibu, nah di sini ada kalimat, ayo melakukan kegiatan permainan, cobalah buka. Nah, bagaimana ini permainannya? Ini permainannya ini untuk kita memahami, lebih tepatnya memudahkan kita untuk memahami apa itu kontrol diri. Nah, jadi Ulun akan minta Bapak Ibu untuk menggenggam telapak tangannya. Nih, telapak tangan kita genggam. Kita bayangkan di dalam telapak tangan kita ini ada satu hal yang sangat berharga. Di dalam kepala tangan kita ini ada satu hal yang sangat berharga, yang sangat kita jaga. Pokoknya ini tidak ingin ada orang lain yang mengambilnya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi ada seseorang yang datang menghampiri. Terus dengan bujuk rayu, bisa juga dengan intimidasi, menghardik. Terus bisa juga dia melakukan sogokan, memberi uang dengan rayuan. Dengan sekuat tenaganya juga orang yang datang ini ingin mengambil apa yang ada di genggaman kita. Tapi sebenarnya di tangan kita ini tadi sangat berharga. Nah, bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan membuka telapak tangan Ibu dan memberikannya? Tidak. Ada yang tidak? Apa Bu? Nah, jadi itulah kontrol. Ya Bapak Ibu ya, itulah yang dinamakan kontrol diri. Slide selanjutnya. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi tadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Mau membuka, mau menutup, terserah kita. Kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Seperti itu juga anak murid kita, Bapak Ibu. Nah, selama ini kita merasa kita bisa mengontrol anak-anak kita. Padahal itu hanyalah ilusi. Selama ini itu adalah ilusi. Sebenarnya anak-anak itu punya kontrol dirinya masing-masing. Kalau dia melakukan apa yang kita perintah, itu bukan atas kontrol kita, tapi itu sebenarnya adalah dirinya yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi dirinya mengizinkan orang lain atau guru untuk mengontrolnya. Seperti itu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi itu pemahaman tentang kontrol ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu, selanjutnya. Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun
menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Itu laku adalah bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu hanya berperan sebagai penuntun, hanya menuntun anak, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita pahami tentang kontrol, ya. Jadi pendapat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sejalan. Jadi kontrol dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sejalan. Jadi kita hanya bisa menuntun anak-anak. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Anak-anak sendiri yang punya kontrol atas dirinya sendiri. Tapi kita berperan sangat besar sekali untuk menuntun anak ke arah yang positif atau membudayakan positif terhadap anak-anak murid kita. Oke, selanjutnya Bu. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, tadi sudah ulun singgung sedikit. Ini adalah 4 ilusi yang kita pikir itu kita sudah mengontrol anak, padahal itu merupakan ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi yang sudah sebutkan, kita rasa kita sudah mengontrol anak nih. Ayo nak, kerjakan tugas ini. Ayo kerjakan tugas ini. Padahal itu bukan kita yang mengontrol. Anak sendiri yang mengontrol dirinya. Dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Kalau dia tidak mengizinkan, tidak akan terlaksana apa yang kita perintahkan. Nah, jadi kita berpikir kita nih selama ini yang bisa mengontrol. Padahal itu anak sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi itu miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Nah ini selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti rayuan. Nah, biasanya kita dengan rayuan, bujukan, merasa akan mengontrol apa yang kita inginkan. Misalnya anak murid kita kontrol dengan rayuan, bujukan. Padahal itu juga ilusi. Tidak tepat ya Bapak Ibu, bahwa itu yang mengontrol. Padahal itu izin dari orang yang tersebut untuk dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kritik dengan kritikan, terus dengan membuat orang merasa bersalah, kita sudah dapat mengontrol anak. Padahal itu juga tidak benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, itu malah menjadi hal yang negatif. Kenapa negatif? Dia akan merasa bahwa dirinya tidak bisa membahagiakan orang lain. Misalnya nih, anak murid kita salahkan atas sesuatu yang ia lakukan. Nah, di situ dia akan merasa bahwa dirinya ini negatif. Dia berpikir bahwa dirinya negatif, bersalah, tidak bisa membahagiakan ibu guru. Biasanya, kamu ini nak, sudah berapa kali ibu tegur, masih saja seperti ini. Kamu gak kasihankah sama ibu guru? Nah, kita merasa kita sudah mengontrol anak seperti itu dengan tepat. Padahal itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Menggunakan kalimat membuat orang merasa bersalah itu tidak disarankan. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita orang dewasa merasa punya hak dan tanggung jawab untuk mengontrol orang yang usianya di bawah kita atau tepatnya anak murid kita. Nah, biasanya kita lebih memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Karena kita tadi punya ilusi bahwa kita memiliki hak, bahwa kita memiliki tanggung jawab. Padahal ini juga tidak tepat ya Bapak Ibu, kita terapkan di sekolah kita. Oke, ini ya mengenai ilusi. Kemudian apa makna disiplin?
Disiplin adalah sebuah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi tujuan dari kita supaya anak-anak kita memiliki disiplin yaitu mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu contohnya seperti profil pelajar Pancasila. Nah, jadi nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila itu adalah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan anak-anak itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Jadi diharapkan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam dirinya bukan dari orang luar. Seperti itu. Kemudian Bu, itu makna disiplin ya Bu ya. Slide selanjutnya. 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita motivasi kita untuk berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, anak murid datang ke sekolah tepat waktu. Coba kita tanya dengan diri anak. Motivasi dia datang ke sekolah tepat waktu apa? Sebagian besar anak-anak kita masih di tahap 1 ini Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, betul tidak? Betul ya? Karena takut Nah, ini motivasi yang pertama. Terus yang motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau anak-anak kita juga ditanya, saya datang tepat waktu, itu motivasinya karena apa? Nah, kebanyakan anak kita juga pasti untuk mendapat penghargaan dari gurunya. Wah, anak hebat, datang sekolah tepat waktu. Seperti itu alasan anak-anak kita ya. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan. Tujuan guru dalam mendisiplinkan ini adalah yang ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadikan mereka memiliki untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Mereka melakukan itu karena mereka menginginkannya. Ya, karena mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuan pendidikan disiplin yang seharusnya kita jalankan. Ya, kita tujuannya anak kita di tahap yang ketiga ini Bapak Ibu. Kalau tahap pertama itu masih ekstrinsik, masih motivasi melakukan sesuatunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, masih seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan, nah masih seperti masih kita berlaku. Jadi yang kita kedepannya semoga kita bisa memotivasi anak kita pada tahap yang ketiga. Nah, mereka sudah pada tahap karena mereka menginginkan itu mereka lakukan dan menghargai diri mereka. Nah, dari dalam dirinya sendiri. Slide selanjutnya. Disiplin dalam bentuk hukuman, konsekuensi, dan Nih, disiplin dalam bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kata baru yang ulun dapat di CGP, yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar? Belum? Ini kata baru ya Ibu, restitusi. Di mana ini merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba
dan bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan untuk konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur dan sudah terencana atau disepakati oleh murid dan guru. Sedikit ulun mengulas tentang hukuman. Jadi hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal nih guru PJOK sedang praktek di luar lapangan, ada murid yang baru datang atau tepatnya terlambat. Nah, ibu PJOK langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut karena datang terlambat. Kamu lari deh 3 kali keliling lapangan. Nah, itu bentuk hukuman, menyakiti fisik, ya, membuat ketidaknyamanan. Itu misal ya, tapi guru PJOK kita tidak seperti itu. Sangat baik. Itu misal. Nah, itu misal. Jadi secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu namanya hukuman. Ya, secara tiba-tiba refleks gurunya, kamu datang terlambat, lari dong lapangan 3 kali. Nah, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi itu berdasarkan data. Misalnya kita nih di kelas bikin kesepakatan dulu, kalau terlambat 3 kali, apa nih konsekuensinya? Kita bikin kesepakatan dengan anak. Misalnya piket bu, yang pada hari ini misalnya nggak piket tapi jadi piket karena terlambat misalnya, atau membersihkan WC misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk konsekuensi. Atau misalnya ke perpustakaan membaca buku terus mengisi jurnal. Nah, misalnya kalaunya terlambat 3 kali. Nah, itu berdasarkan data. Jadi sudah ada datanya, misalnya 3 kali karena terlambat, terus karena sudah disepakati bersama antara murid dan guru. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi. Jadi ada bedanya ya Bapak Ibu ya, antara hukuman dengan konsekuensi, ya. Jadi semoga dengan ini nanti kita bisa membedakan nih mana hukuman, mana konsekuensi. Biasanya kita mengira seperti yang tadi, lari nih karena terlambat disuruh lari putar keliling lapangan 3 kali, dikira itu adalah konsekuensi karena dia terlambat. Padahal itu bentuk hukuman karena tidak ada kesepakatan terlebih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalaunya konsekuensi ada kesepakatan terlebih dahulu, terus berdasarkan data, tidak sembarangan. Perasaan sudah 3 kali ini terlambat, padahal baru sekali buang. Nah, jadi harus ada datanya dan harus ada kesepakatannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ulun ada satu kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu sepakat atau sependapat atau setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno kepada IPA? Setuju nggak dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA? Nah, kenapa tidak setuju? Bentuk apa ini? Iya, bentuk hukumannya Bapak Ibu ya. Iya, karena diberikan secara tiba-tiba. Terus selain itu juga menyakiti, menghukum secara fisik.
mempermalukan, membuat anak menjadi malu. Apalagi nih yang negatif dari apa yang dilakukan nih, membiarkan anak lain menertawakan. Nah, ini sangat kita hindari, semoga tidak pernah terjadi. Oke, selanjutnya Bu, jadi ini bentuk hukuman yang dilakukan Pak Seno. Nah, ini tadi restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, dan ini kata baru adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah salah satu strategi kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi terhadap anak. Jadi hukuman tadi sangat kita hindari, konsekuensi mungkin bisa kita lakukan. Nah, restitusi ini yang sangat disarankan, ya Bapak Ibu. Nah, gimana restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini jadi caranya seperti ini. Slide selanjutnya. Nah, ciri-ciri program disiplin positif restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa anak melakukan itu? Pasti dia punya alasan tersendiri, dan itu berdasarkan kebutuhan. Tuh yang terakhir, kenapa terjadi? Karena kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Coba kita ke slide selanjutnya biar lebih memahami tentang restitusi. Nah, restitusi tadi seperti ini, ada kebutuhan dasar manusia. Tadi kan yang kelima itu karena kebutuhan dasarnya, jadi dia melakukan suatu tindakan. Nah, kita pahami dulu nih, apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini ada kasus lagi, ulun bacakan. Jadi nanti kembali ke slide selanjutnya sebelumnya. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini, mana nanti yang masuk ke kasus tadi? Nah, di sini membacakan kasusnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat Dimas ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, seperti yang di bawah, maksudnya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas. Nah, kita memahami tentang kebutuhan dasar manusia tadi ya. Nah, ini jawaban Dimas. Seandainya jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang Dimas penuhi? Tadi ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Coba ke slide tadi Ibu. Buka itunya, tutupnya. Ya. Ternyata penguasaan. Nah, aku merasa bangga dan keren. Menguasai berarti dirinya nih. Nah, seperti itu. Saya juga waktu belajar ini banyak kekeliruannya. Ternyata kita sering keliru membedakannya. Kemudian yang kedua, biar
bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa ini? Kasih penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Coba. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, kita buka. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, iya, rasa kasih sayang. Dia ingin memenuhi kebutuhannya atas kasih sayang apa tuh? Dan rasa diterima oleh teman-temannya. Nah, ini. Oke, yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, apa ini? Kesenangan. Coba kita buka. Operator. Coba kita buka operator. Kebebasan. Nah, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya atas kebebasan. Aku senang nih bisa pergi ke tempat yang aku suka. Nah, terus selanjutnya, menyetir mobil itu seru. Coba kita buka. Oke, kesenangan. Dia senang ya. Dia merasa seru. Nah, oke. Jadi ini yang biasanya melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan dasar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan orang lain, orang gitu. Oke, selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 15 menit. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum tadi sudah kita tahu ya. Nah, oke, penghukum. Terus pembuat merasa bersalah seperti apa tuh? Biasanya nada bicara gurunya memelas. Nah, aduh kamu nih sudah berapa kali ibu bilang tidak mengerti, masih saja. Nah, ini kita nada bicaranya pelan, tapi kita memberi hal negatif pada anak. Ya, padahal kita bicaranya pelan, tapi ini membuat anak berpikir negatif atas dirinya. Merasa dia tidak bisa memenuhi kesenangan orang lain. Maksudnya gurunya berharap seperti ini, tapi dia tidak bisa memenuhi. Nah, ini malah bahaya Bu, pembuat merasa bersalah ini. Anak emosinya tertahan. Ini malah negatif sekali ya. Kalau penghukum kan setelah kita hukum mungkin anak emosi. Habis emosi dia meluap-luap, marah, misalnya banting kursi, apa segala macam. Dendamnya bisa terluapkan. Tapi kalau untuk pembuat merasa bersalah ini terpendam, tidak terkeluarkan. Dia membiarkan dirinya untuk berpikir negatif tentang dirinya. Ini malah kasihan ya anak kita kalau diperlakukan seperti ini. Terus yang ketiga itu posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, biasanya posisi kontrol yang diharapkan dari guru itu ada dimulai dari teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi teman mungkin ini positif Bapak Ibu ya. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak-anak kita. Tapi jika ini juga kita biarkan terlalu, ini bisa membuat anak guru tidak memiliki kontrol yang tepat gitu. Biasanya semau anak. Nah, gitu. Itu yang teman. Terus kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, nah ini biasanya agak tegas gurunya, tapi berdasarkan data juga. Misalnya konsekuensinya kamu seperti ini, sudah. Kalau manajer, nah ini yang diharapkan dari guru, yaitu memiliki posisi kontrol sebagai manajer.
di mana posisi kontrol sebagai manajer ini guru bisa membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, jadi guru membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara anak sendiri yang mencari solusinya. Jadi guru cuma membantu nih menyelesaikan masalahnya, anak sendiri yang mencari solusinya. Nah, ini yang diharapkan dari kita. Ya Bapak Ibu, terus nah ini ada video. Oke, putar Bu. Sudah kata dia, waktu kita tak cukup. Oke, jadi ini tadi yang ulun paparkan sedikit. Ini mengenai 5 posisi kontrol. Jadi ini ceritanya ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Atau sambil diputar kan Bapak ulun menjelaskan. Anak datang sekolah terlambat. Jadi ada gambaran 5 posisi kontrol cara mengatasi solusinya. Ada yang tadi dengan cara menghukum, terus ada dengan cara terus ada yang sebagai teman, ada yang memposisikan diri sebagai pemantau, dan yang manajer. Kalau bisa yang manajer aja yang kita buka. Berarti yang terakhir. Gila, kecuali dikecilkan nih, anaknya bisa. Nah ini di sini ada. Ya, sampai sampai itu. Nah, ya. Itu tadi. Iya, lagi maju. Nah, ya. Nah, ya. Semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru tuh kira-kira apa nih solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, meyakini bahwa hal-hal itu dapat merubahnya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Karena motivasi dari dalam dirinya sendiri ini berdampak baik. Jadi anak akan akan melakukannya. Nah, karena tidak ada keterpaksaan. Kan solusinya tadi dari dirinya sendiri. Nah, jadi kesadarannya untuk hal supaya tidak terlambat lagi itu lebih besar daripada kita
memakai posisi penghukum, terus pembuat merasa bersalah sebagai teman atau pemantau. Nah, karena ini posisi kita sebagai manajer ini lebih disarankan. Jadi kita membantu anak untuk mencari solusinya sendiri. Paham Bapak Ibu? Oke, bisa dimengerti ya? Semoga, amin. Nah, inilah dari posisi manajer itulah yang dinamakan dengan restitusi. Nah, jadi restitusi untuk mencapai posisi manajer tadi kita harus pakai tahap restitusi. Nah, apa aja tuh tahap restitusi? Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk mencapai pada posisi kontrol kita sebagai manajer, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Yang tadi kita bahas ya, restitusi. Nah, ini dia supaya sampai pada tahap posisi kontrol manajer. Jadi kita harus menggunakan tahap restitusi. Dimana yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi katanya atau kalimatnya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita menstabilkan dulu. Misalnya tadi anak datang terlambat, tidak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini menstabilitaskan identitas. Kemudian ada lagi katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita menstabilkan dulu. Terus yang kedua yang kita lakukan yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Tapi setelah itu kita validasikan nih. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kalimat yang digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita minta anak untuk menyadari kesalahannya, terus memberikan alasan mengapa dia melakukan tindakan yang salah tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kalimat yang bisa digunakan guru untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa tanya dengan anak nih, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu bisa datang terlambat. Apa alasannya? Nah, seperti itu. Terus yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa kita gunakan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, biasanya kan seperti datang sekolah tepat waktu, itu kan sudah ada ya kesepakatan kelas kita. Nah, jadi anak dibuat memahami atas keyakinan yang ada di kelasnya. Jadi kita menanyakan nih, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan yang sudah kamu langgar. Jadi situ dia akan menyadarinya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu kalimat yang bisa kita gunakan. Kalau kamu terlambat terus seperti ini nak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita tanyakan kalimat seperti itu pada anak agar dia keyakinannya muncul kembali. Nah, gitu ya Bu, gambaran tentang segitiga restitusi. Jadi bila ada permasalahan, jadi bila ada permasalahan terhadap anak didik kita, jadi kita disarankan untuk memposisikan diri sebagai manajer, posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu kita menstabilitaskan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Tadi contohnya sudah ada di situ ya. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa memahami. Ada slide selanjutnya Kak Bu? Terima kasih. Iya, slide selanjutnya adalah terima kasih. Nah itu, semoga dengan pemahaman kita yang baru, pemahaman kita yang baru tentang restitusi, nah, kita dapat menerapkannya. Ya Bu, kita diharapkan berada di posisi control manager. Tapi seandainya belum bisa di posisi teman dan pemantau. Itu yang positif, ada 3. Dihindari sebagai posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, demikian Bapak Ibu yang ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhda Wirdawati. Saya salah satu guru di SDN Negeri Jawa 5 Martapura. Pemaparan tentang budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Siti Raida sangat bermanfaat dan memotivasi saya untuk menerapkannya di kelas bersama murid-murid saya. Besar harapan saya agar Ibu Siti Raida tetap memberikan praktik baik, berbagi praktik baik kepada kami guru-guru di SDN Negeri Jawa 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.